Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Enjang Yusuf Ali MKom selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan hasil revisi modul ajar yang kami kerjakan. Revisi ini kami lakukan berdasarkan masukan yang telah diberikan dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi modul ajar yang telah kami buat. Kami berharap video ini dapat memberikan gambaran yang jelas akan perubahan yang kami lakukan. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 1 Metode Matematika yang beranggotakan saya Muhammad Lafaki Rizky dengan NIM 220147 dan rekan saya Wilky Priska Putra dengan NIM 2204361. Untuk revisi di bagian informasi umum, kita mendapat revisi yaitu tidak dijelaskannya secara detail tentang diferensiasi untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus dan alokasi waktu untuk pembelajaran kurang rinci, hanya mencantumkan total waktu tanpa pembagian lebih spesifik. Nah, untuk solusinya, untuk di bagian alokasi waktu terlebih dahulu, yang semula dituliskan untuk 5 JP atau 5 jam pelajaran, kita rubah menjadi 5 kali 35 menit. Untuk selanjutnya di bagian diferensiasi, kita itu merevisi atau menambahkan diferensiasi seperti diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Selanjutnya untuk revisi di bagian tujuan pembelajaran yaitu tidak terlihatnya kaitan langsung antara capaian pembelajaran dan asesmen formatif maupun sumatif dan penjelasan kurang menggambarkan indikator keberhasilan yang spesifik. Nah, untuk solusinya, kita itu menautkan capaian pembelajaran dengan kriteria asesmen untuk menunjukkan bagaimana keberhasilan diukur, dan menambahkan indikator keberhasilan yang rinci seperti kriteria minimal yang harus dicapai siswa dalam setiap aktivitas. Seperti yang ada di dalam modul ini, ada kriteria ketuntasan, seperti yang pertama, dapat mengenal rangka, sendi, dan otot, dan fungsinya. Lalu yang kedua, mampu menjelaskan bahwa ada beberapa jenis tulang yang menyusun rangka tubuh kita, jenis sendi, dan jenis otot. Lalu untuk revisi selanjutnya yaitu tidak semua langkah kegiatan dijelaskan dengan detail. Misalnya pada kegiatan praktis tidak ada pengaturan waktu untuk tiap langkah. Pendekatan berbasis teknologi terbatas meskipun media digital tersedia. Nah, untuk di slide ini saya menjelaskan tentang pengaturan waktu pada kegiatan praktis. Nah, di sini kita sudah membagi waktu seperti mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, dan merencanakan dan melakukan penyelidikan sudah dibagi beberapa waktu agar bisa tercapai sesuai waktu yang sudah ditentukan. Lalu selanjutnya untuk revisi pendekatan berbasis teknologi terbatas meskipun media digital tersedia, di kegiatan inti kita menambahkan video pembelajaran yang sudah disiapkan agar peserta didik mampu memperhatikan dan mengerti materi yang akan disampaikan. Oke, untuk revisi selanjutnya yaitu di rubrik penilaian, karena rubrik penilaian kurang mendetail untuk memudahkan guru menilai keterampilan atau proyek siswa. Nah, di rubrik penilaian kinerja ini kita menambahkan aspek yang dinilai yaitu pemanfaatan bahan. Jadi kita akan mengukur bagaimana pemanfaatan bahan yang dilakukan oleh siswa, entah itu adanya modifikasi atau hanya sederhana saja. Oke, selanjutnya juga untuk instrumen penilaian juga kita menambahkan untuk penilaian pengetahuan berjumlah 5 soal dan akan terdapat penskoran dalam setiap soalnya. Oke, selanjutnya yaitu revisi remedial dan pengayaan. Itu kekurangannya adalah aktivitas remedial itu tidak cukup variatif dan hanya berfokus pada pengulangan. Lalu kegiatan pengayaan juga tidak menantang siswa yang sudah menguasai materi. Nah, di revisi modul yang kita buat itu kita menambahkan remedial. Remedial ini berupa kegiatan remedial dengan pendekatan gamifikasi yang bertujuan untuk membantu siswa yang belum mencapai kompetensi dengan cara yang lebih menarik melalui permainan edukatif, yaitu kegiatan petualangan sistem gerak. Lalu untuk revisi pengayaannya, kita membuat kegiatan pengayaan berbasis proyek yang bertujuan untuk memberikan tantangan tambahan kepada siswa yang telah menguasai materi untuk menerapkan konsep dalam kehidupan nyata, berupa kegiatan proyek mini rangka yang kuat. Baik, untuk bagian visualisasi dan media, di sini kami mendapatkan revisi yaitu tidak ada ilustrasi visual dalam modul untuk memperkuat pembelajaran. Maka dari itu, di sini kami sudah menambahkan beberapa ilustrasi ataupun foto langkah-langkah kegiatan praktis untuk memperjelas langkah-langkah tersebut. Baik, untuk yang terakhir pada bagian refleksi guru dan siswa, kami mendapatkan revisi yaitu refleksi siswa kurang bervariasi dan hanya mengandalkan format umum. Dan juga refleksi guru tidak mencakup penilaian efektivitas, media, dan metode yang digunakan. Maka dari itu, dalam refleksi guru,
kami menambahkan aspek yang akan dievaluasi, yaitu efektivitas media pembelajaran. Dan juga untuk bagian refleksi siswa, di sini kami menambahkan format cerita pendek, kisah sistem gerak untuk menambah variasi pada refleksi peserta didik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari revisi yang telah kami lakukan. Bila ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.